Yang pertama adalah memang skema pengakuan masyarakat hukum adat ini menggunakan skema yang sangat formalistik. Jadi kalau kita lihat misalnya narasi yang dibangun dalam pasal 18 ayat 2 itu adalah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini saya kira menjadi sebuah catatan apakah perkembangan masyarakat yang dimaksud adalah dinamika peradaban saat ini yang tentunya peradabannya menjadi peradaban modern. Yang kedua, sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Tapi ini kan sudah dijawab dan terbantahkan oleh Kakak Willy, meskipun dalam cara berpikir konstitusi kita, masyarakat hukum adat itu tidak diatur oleh undang-undang tersendiri, tapi dia disambungkan dengan pasal satunya, ayat satunya, karena dia menggunakan istilah dalam. Nah, hal juga yang paling menarik kalau kita menggunakan cara berpikirnya undang-undang pemerintahan desa sesungguhnya. Bagaimana meletakkan eksistensi masyarakat hukum adat. Kan tadi saya katakan bahwa masyarakat hukum adat itu juga sama. Polanya adalah negara memberikan pengakuan secara bersyarat begitu karena harus pengajuan permohonan sehingga beban syarat itu terletak pada pemohon. Itu yang saya kira juga menjadi catatan strategis. Maka eksistensi ini mengakui atau tidaknya terkait dengan masyarakat hukum adat itu tergantung kebijakannya pemerintah tentunya kan begitu. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara tentang pengakuan hak, maka hak itu kan sebetulnya sesuatu yang didapatkan secara orisinil. Jadi tidak perlu ada penetapan. Nah, tetapi dalam prakteknya ini yang kemudian akan mengganggu eksistensi masyarakat hukum adat. Apalagi misalnya bahwa pengakuan masyarakat hukum adat itu diterapkannya melalui peraturan daerah. Padahal peraturan daerah kedudukannya berada di bawah peraturan perundang-undangan termasuk peraturan kementerian. Jadi sehebat apapun, sedahsyat apapun pengakuan itu, maka akan berimplikasi terhadap singgungan dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Maka pastilah yang terjadi adalah mengakibatkan eksistensi itu akan menjadi melemah kan gitu. Nah, sama juga misal tadi Kakak Arimi menjelaskan tentang ada 13 peraturan perundang-undangan yang itu sebetulnya menggerus juga eksistensi masyarakat hukum adat begitu. Karena peraturan perundang-undangan yang dimaksud Kakak Arimi itu dianggap lebih spesialis ketimbang misalnya undang-undang masyarakat hukum adat. Kalaupun itu ditetapkan kan begitu. Ada undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan yang lebih parsial gitu. Ini yang saya kira juga menjadi hal yang perlu kita kritisi bersama terkait dengan eksistensi peraturan perundang-undangan itu. Nah, legalitas formal inilah atau prosedur formal inilah yang kadang-kadang menghambat proses penetapan dan pengakuan hukum adat yang legal standing-nya itu dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang sangat sumir yang penjabarannya sangat subjektif. Misalnya saja kalau kita melihat beberapa catatan di dalam undang-undang pemerintahan desa terkait dengan syarat pengakuan, kelembagaan dan kewenangan desa adat dan pergeseran desa kelurahan menjadi desa adat, ini juga sebetulnya akan berimplikasi kepada pembatasan dan penyeragaman terhadap eksistensi pengakuan masyarakat hukum adat. Termasuk juga substansi dari hak tradisional yang dihormati itu bersangkutan masyarakat lebih luas tidak boleh bertentangan dengan HAM. Nah, ini juga satu perdebatan yang saya kira agak menarik. Apakah masyarakat hukum adat itu akan dijadikan sebagai atau ditarik menggunakan paradigma HAM modern? Nah, saya kira ini juga menjadi catatan dan beberapa kali juga Kakak Willy pernah menjelaskan bagaimana persinggungan antara perspektif HAM dengan beberapa RUU yang dengan menggunakan parameter sosiokultural. Nah, saya kira letak hukum adat itu juga terkait dengan kearifan sosiokultural tentunya. Lantas selanjutnya, ada hal juga yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang persinggungan antara masyarakat hukum adat yang salah satu syaratnya adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Maka apakah ini juga tidak akan menghilangkan eksistensi masyarakat hukum adat? Karena masyarakat hukum saat ini kan ya masyarakat hukum yang modern, yang tentunya sangat begitu banyak perubahan-perubahan dari
perubahan-perubahan yang dalam tanda petik misalnya masyarakat hukum adat masih dikategorikan sebagai masyarakat yang masih bersifat tradisional. Mungkin itu Kakak Lutfi dari saya.